Selamat pagi, kembali bersama podcast Laksar CPNS angkatan 18 tahun 2022 bersama saya Skelsi Utami, dan hari ini kita kedatangan tamu spesial yang akan kita ajak ngobrol untuk membahas isu-isu kontemporer di bidang kesehatan. Nah, di sini ada Bang Fuazi, kemudian ada Kak Wina, ada Kak Anis dan Kak Humaira, yang mereka ini berasal dari tenaga kesehatan. Nah, masuk isu yang pertama ya, Kak ya. Ini isu yang menghangat kembali, yaitu tentang naiknya angka COVID-19 di Indonesia. Nah, ini apakah memang benar-benar naik, Bang? Dan seperti apa kondisinya saat ini? Silakan, Bang Fuazi. Ya, terima kasih Kak Ami ya. Nah, dilansir dari kenaikan harian dari data penderita COVID per 18 Juli 2022, didapat kenaikan kasus itu sebanyak 3.300-an kasus baru. Sehingga angka COVID itu sekarang sudah mencapai kisaran 6.100.000-an kasus. Nah, jadi itu bisa dikatakan itu mengalami kenaikan yang cukup tinggi, Kak. Nah, seperti itu. Iya, berarti kalau dilihat secara global memang naik ya, Kak ya. Iya. Kalau menurut Kak Wina, penyebabnya dari apa ya, Kak? Penyebabnya saat ini masyarakat sudah lalai akan protokol kesehatan. Masyarakat sudah banyak yang tidak memakai masker, jaga jarak, dan juga masyarakat minat untuk vaksin booster ketika itu kurang. Ya. Terus kalau menurut Kak Humaira nih, dampaknya apa kira-kira kalau ini dibiarkan terus seperti ini? Untuk dampaknya dari kenaikan kasus COVID yang mungkin lebih terasa yaitu di bidang perekonomian ya Mbak ya. Mungkin di bidang perekonomian nanti akan sedikit terganggu, lalu berlakunya sistem lockdown lagi, lalu ada berita dari Presiden yang akan menarik kembali kelonggaran memakai masker di ruang terbuka. Seperti itu. Oh iya. Oke, kalau upaya Kak Anis, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Yaitu dengan meningkatkan kembali kesadaran masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan. Contohnya seperti menerapkan 5M ya. 5M itu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian menghindari kerumunan, dan yang terakhir yaitu mengurangi mobilisasi. Berarti itu ya Kak ya, upaya yang kita lakukan. Kita lanjut isu yang kedua, yaitu rendahnya cakupan vaksinasi booster COVID-19 di Indonesia. Nah, ini seperti apa sih Bang keefektifan vaksin booster ini Bang? Silakan. Ya, untuk vaksin booster bisa dikatakan ini masih sangat rendah ya dibandingkan dengan vaksin 1 dan 2. Dari data 4 Juli 2022, vaksin booster baru diberikan sekitar 24,55% atau bisa dikatakan 51.100.000 jiwa yang sudah diberikan vaksin booster. Itu masih kalah jauh dari vaksin 1 dan 2, di mana vaksin 1 itu sudah mencapai 96,7% dan vaksin dosis 2 sudah mencapai 81,2%. Nah, jadi vaksin booster memang masih sangat-sangat rendah. Nah, seperti itu. Jadi memang sangat rendah ya. Kira-kira penyebabnya apa, Kak Wina? Ya, karena banyak masyarakat yang sudah merasa aman ketika mereka divaksin 1 dan 2, tanpa mereka tahu manfaat dari booster yang ketiga. Gitu ya. Jadi memang dari masyarakatnya itu sendiri ya, Kak ya. Nah, kalau untuk dampaknya gimana, Kak Humaira, kalau ini cakupannya tetap rendah seperti ini? Untuk dampaknya sendiri mungkin angka COVID akan naik lagi, Mbak. Terus menurunnya daya tahan tubuh manusia terhadap varian-varian COVID, jenis COVID yang terbaru. Seperti itu. Upaya nih Kak Anis, apa sih yang bisa dilakukan biar cakupan vaksin boosternya naik, Kak? Upaya yang bisa kita lakukan dengan cara meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang vaksinasi, ya, terutama vaksinasi booster. Kemudian kalau dulu itu kan masyarakat yang mendatangi fasilitas kesehatan, kalau sekarang jemput bola, ya, petugas kesehatan yang mendatangi masyarakat. Kemudian langkah selanjutnya bisa
sentralisasi vaksinasi di tempat-tempat umum seperti pasar, tempat swalayan, terminal, sekolah, dan lain-lain. Kemudian dengan cara pemberian hadiah mungkin ya, untuk para masyarakat yang datang ke tempat vaksin diberikan souvenir atau bingkisan sehingga mereka lebih semangat untuk melakukan vaksin. Jadi itu langkah-langkah kecil ya Kak ya, nanti akan berdampak positif bagi kita ya Kak ya. Kita lanjut isu yang ketiga, yaitu tentang hoax kesehatan, di mana di era globalisasi ini kan memang banyak sekali hoax di mana-mana ya Kak ya. Nah, ini juga katanya hoax kesehatan itu sangat tinggi. Gimana nih tanggapannya Pak Bupati? Iya, ini tentang hoax kesehatan ya. Ini memang berita yang belum tentu kebenarannya dan banyak meresahkan masyarakat ya. Ada sekitar 9.265 isu hoax. Tapi dari semua itu isu kesehatan, hoax kesehatan itu yang menempati posisi teratas. Dilansir dari Kominfo, dari 23 Januari 2020 hingga 30 November 2021, ada sekitar 2004 isu hoax tentang COVID. Seperti itu, Kak. Berarti memang sangat banyak ya. Nah, penyebabnya apa nih Kak Bina? Karena masyarakat itu kurang tahu tentang etika bermedia sosial. Jadi masyarakat itu ketika mendapat berita dari WA keluarga, mereka langsung menyebarkan berita tersebut tanpa mengecek itu berita benar atau salah. Gitu, oke. Kalau menurut Kak Humaira, dampaknya apa Kak kira-kira Kak? Untuk dampaknya sendiri, mungkin nanti akan banyak masyarakat yang kepercayaan kepada tenaga kesehatan sedikit menurun ya Mbak ya. Nah, nanti dengan menyebabkan kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan juga berkurang. Terus mungkin ada hoax yang mengandung unsur-unsur sara, itu juga dapat menyebabkan perpecahan pada masyarakat. Jadi dampaknya cukup serius ya. Nah, upaya-upaya yang bisa kita lakukan apa ini Kak Anis? Upaya-upaya yang bisa kita lakukan dengan berbagai pendekatan ya. Yang pertama pendekatan kelembagaan, yaitu dengan penggalangan komunitas anti hoax, kemudian pendekatan literasi ya, dengan menggunakan checker apabila kita mendapatkan berita, kita cek fakta atau tidak, benar atau tidak. Kemudian yang terakhir dengan pendekatan literasi, yaitu dengan sosialisasi kepada masyarakat dan juga dengan gerakan anti hoax. Ya, oke, baik. Terima kasih semuanya. Menarik sekali ya pembahasan kita kali ini yang membahas itu sebenarnya saling berkaitan satu sama lain. Semoga apa yang tadi sudah disebutkan oleh Kak Anis bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebagai penutup, mari kita berikan salam heyo untuk kita semua. Terima kasih.